Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya al-hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah juga salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Dan sejenak kita duduk menunggu waktu isya sambil kita hadir di majlis yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan selama kita duduk di majlis ini, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa para malaikat seluruhnya berdoa kepada kita, Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu. Mudah-mudahan doa malaikat itu kita peroleh semuanya insyaAllah. Amin ya Allah, amin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Ini saya masih bingung nih, soalnya kiri kanan nih kosong nih, depannya kosong. Nah situ-situ Pak. Ya, karena kosong begini enggak ini rasanya. Nah, tapi jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba. Jadi ketika Allah suka terhadap seorang hamba, suka tapi belum tentu cinta. Ya, ini Allah baru suka gitu. Baru suka tapi belum cinta. Karena kan suka belum tentu cinta, tapi kalau cinta pasti suka. Suka itu jalan menuju kepada cinta. Nah, hadis ini adalah hadis bicara tentang Allah ketika suka kepada seorang hamba. Saya bacakan hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi'abdin khaira ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Faqala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Malam ini kita ada tamu juga. Ada Pak Kuzairi, Kosospol Kota Baru. Saya kenal dengan beliau, alhamdulillah. Dengan Pak Babinsa juga, masya Allah, alhamdulillah. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menyukai seorang hamba,
khairan, ada kebaikan pada dirinya, atau seorang hamba itu menjadi orang yang baik, gitu maksudnya. Kalau Allah menyukai seorang hamba, apabila Allah menyukai seorang hamba agar ada kebaikan pada dirinya atau agar ia menjadi orang yang baik. Jadi ini Allah yang suka, gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Allah suka kepada seorang hamba itu? Karena seorang hamba yang Allah sukai itu adalah memposisikan dirinya menjadi orang yang baik, memilih dirinya untuk menjadi orang yang baik. Kira-kira Bapak Ibu paham maksudnya? Kalau enggak saya ulang lagi dari awal. Ketika kita memposisikan diri kita menjadi orang yang baik, kita memilih jalan hidup kita jalan yang baik, gitu. Nah, ketika saat itu Allah suka kepada kita. Kenapa saya katakan kita memilih jalan hidup yang baik? Saya tanya sama kita, kira-kira kita jadi orang baik atau orang tidak baik, itu pilihan kita atau itu takdir Allah? Pilihan kan? Kita hadir di majelis ini dan tidak hadir di majelis ini, itu pilihan kita atau takdir? Pilihan. Jadi menjadi baik atau buruknya kita itu pilihan kita, bukan takdir Allah. Salat atau tidaknya seseorang itu takdir atau pilihan? Pilihan, Pak. Jangan sampai kita salah. Saya nggak sholat Ustadz karena memang udah takdir Allah. Kurang ajar tuh orang. Nggak beres itu. Allah tidak mentakdirkan dia untuk tidak sholat. Saya jadi pencopet karena memang qadarullah, Ustadz. Kurang ajar itu orang. Mana mungkin Allah mentakdirkan dia seorang pencopet? Itu pilihan dia. Karena itu menjadi orang baik atau orang buruk itu pilihan kita. Kita yang memilih. Kenapa? Karena itu dalam kemampuan kita. Tapi kalau seandainya kemarin ada yang meninggal, dia meninggal kemarin itu pilihan dia atau takdir? Kalau pilihan enak benar bisa milih mati. Iya kan? Kalau bisa milih mati enak benar. Itu bukan pilihan dia, itu takdir Allah. Ketika seseorang berangkat dari rumahnya bekerja, lalu di perjalanan dia kecelakaan, pilihan dia atau takdir? Takdir. Kenapa? Di luar kemampuan dia. Jadi kalau pilihan itu ketika kita mampu, itu pilihan. Nah, ketika saat kita memilih untuk menjadi orang yang baik, lalu kita jalani jalan-jalan kebaikan itulah yang disebut Nabi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suka yang baik-baik, dan Allah tidak suka atau tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka itu pilihan kita. Kita bicara dengan bicara-bicara yang baik, itu pilihan kita, bukan takdir. Kita berperilaku, berakhlak dengan akhlak yang baik, itu pilihan kita, bukan takdir Allah. Kenapa? Karena kita mampu melakukannya. Makanya dalam hadis ini, ketika Allah menyukai seorang hamba itu, kenapa Allah suka kepadanya? Karena dia memilih jalan hidupnya atau dia memilih dirinya untuk menjadi orang yang baik, maka Allah suka kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika Allah menyukai seorang hamba itu, maka ista'malahu, Allah akan minta dia untuk bekerja, untuk beramal. Jadi Bapak Ibu, ista'malahu itu asal katanya dari amala, sama dengan ghafara. Ghafara artinya ampunan, kan? Minta ampun. Ghafara itu artinya ampunan, tapi kalau ditambah alif sin ta di awalnya, jadinya apa? Astaghfara, artinya meminta. Jadi alif sin ta di awal itu maknanya dalam bahasa Arab itu meminta. Jadi kalau astaghfara, maka kita kalau istighfar apa?
Astaghfirullah. Itu artinya aku minta ampun kepada Allah. Meminta artinya alif sin ta itu di awal kata dalam bahasa Arab itu artinya meminta. Maka ketika Nabi mengatakan dalam hadis ini ista'malahu, Allah minta dia untuk bekerja, Allah minta dia untuk beramal. Ketika Allah suka kepadanya, Allah minta dia untuk beramal. Contoh gini Pak, kalau dalam kehidupan kita nih, kalau ada seorang bos, seorang atasan, dia senang dengan bawahannya, dia suka dengan bawahannya, atau OB-nya lah, dia suka dengan OB-nya. Kira-kira kalau dia suka kepada OB-nya, itu OB-nya diapain kira-kira Pak? Hah? Dia apa? Dibawa-bawa. Dibawa-bawa. Iya. Kalau atasnya suka kepada bawahannya itu OB, itu pasti diperhatiin sama dia. Bagaimana cara dia memperhatikan? Itu suka dipanggil sama dia, suka disuruh-suruh. Itu tandanya tuh. Kalau ada OB nggak pernah disuruh sama bosnya, itu nggak bakal lama tuh OB. Itu dipanggil sama, sini bantuin saya, sini tolong ini, tolong itu. Itu tandanya tuh bosnya suka sama dia. Makanya sering saya mengatakan kepada ibu-ibu, ibu-ibu kalau suka disuruh-suruh bapak, itu berarti bapak masih suka sama ibu-ibu. Saya bilang, enak aja kata ibu-ibu, kita mau disuruh-suruh katanya. Ya, itu tandanya begitu. Dan Allah pun ternyata ketika suka kepada seorang hamba itu, ternyata Allah juga begitu. Allah minta dia untuk bekerja, Allah minta dia untuk beramal. Artinya Allah akan suruh-suruh dia. Allah suruh dia salat, Allah suruh dia puasa, Allah suruh dia baca Quran, Allah suruh dia sedekah, Allah suruh untuk beramal. Itu tandanya Allah suka dengan dia. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Akhirnya kita nggak mau menuruti apa yang Allah inginkan kepada kita. Makanya salah satunya iblis itu kan diusir oleh Allah. Itu gara-gara apa? Sombong. Sombongnya kenapa? Dia tidak mau disuruh oleh Allah. Iya kan? Nggak mau. Iblis itu nggak mau disuruh oleh Allah. Dia menentang Allah. Walaupun mungkin tujuan dia bukan menentang Allah, tapi ada sebuah kesombongan. Tapi hakikatnya dia menentang Allah. Kapan saatnya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Ketika saat aku perintahkan bersujud kepada Adam, seluruh malaikat semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Sombong di hatinya. Apa sombongnya? Dia tidak mau. Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Masa saya sujud kepada dia? Gengsi dong, gitu. Padahal sebenarnya ketika disujud kepada Adam itu bukan karena Adam lebih mulia dari dia, bukan. Tapi ini apa? Perintah. Ini perintah Allah. Maka hati-hati kita. Jangan sampai kesombongan dalam hati kita ini membuat kita melanggar perintah Allah, nggak mau nurutin Allah. Karena ada kesombongan di hati kita. Disuruh sholat nggak mau sholat. Ada nggak orang Islam tidak sholat? Ada nggak Pak? Banyak, bukan ada, banyak. Banyak. Disuruh sholat nggak mau sholat. Sombong atau tidak? Sombong. Disuruh ibadah tidak mau ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tujuan Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Tapi ketika saya disuruh, dia membangkang, dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia nggak mau baca Quran, dia tidak mau berzikir, dia tidak mau sedekah, membangkang dia kepada Allah, sombong. Tahukah kita dosa orang yang sombong? Iblis ketika diciptakan surga oleh Allah dan Allah ciptakan malaikat di dalamnya dan iblis di dalamnya, ribuan tahun dia beribadah kepada Allah, dosanya cuma satu, sombong. Tapi ribuan ibadah yang ia lakukan itu dihapus semua oleh Allah. Allah laknat dia. Allah katakan, engkau orang terlaknat, kata Allah, engkau keluar dari surga dan tempatmu neraka selama-lamanya.
Itu karena sombong doang. Ibadahnya ribuan tahun habis. Lah kita kalau sombong sekarang, emang kita berapa lama udah beribadah? Hah? Udah berapa lama kita ibadah? Belum berapa tahun. Baru 10 tahun. Pas pensiun doang Ustaz, ember. Ember tahu nggak Pak embernya? Itu bahasa anak muda, emang bener. 10 tahun kita ibadah, sombong kita kepada, hapus kata Allah. Orang iblis saja ribuan tahun dia beribadah karena sombong, hapus, neraka tempatnya. Maka hati-hati, jangan ada sombong dalam hati kita. Maka ketika saat disuruh Allah kita beribadah, beribadahlah kepada Allah. Suruh salat, emang siapa kita? Nggak selamanya kita hidup di dunia ini, cuma sebentar doang. Berapa lama sih kita hidup? Betul nggak Pak? Berapa lama? Kata Nabi cuma 60 sampai 70 tahun doang. A'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Rata-rata umatku itu kata Nabi usianya 60 sampai 70. Itu juga kalau sampai, banyak yang nggak nyampe. Seusia teman-teman saya aja udah banyak yang meninggal. Apalagi yang lebih tua dari saya. Ya. Dan mati itu Pak, saya katakan mati itu tidak menunggu sakit. Dan mati tidak menunggu tua. Betul. Banyak orang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Ada orang sehat kagak sakit sama sekali, tiba-tiba meninggal. Ada tidak? Barusan teman saya di Bintara, kagak sakit, nggak sakit, kemarin meninggal. Nggak sakit ya, kaget semua. Kenapa? Sakit, meninggal tuh nggak mesti sakit. Dan tidak ada sakit yang membuat orang meninggal. Itu sering saya sampaikan itu. Saya sering sampaikan itu. Tidak ada penyakit yang membuat orang mati. Nggak ada. Ada nggak? Hah? Cuman ketika saat dia sakit dia meninggal. Gitu doang. Tapi apakah sakit yang membuat dia meninggal? Gue juga. Kanker umpamanya. Kanker itu mematikan Ustaz. Tapi banyak juga yang kanker nggak meninggal. Betul tidak Pak? Iya kan? Banyak nggak yang kanker yang tidak meninggal? Banyak. Apalagi yang mematikan. Banyak yang sakit itu tapi nggak meninggal. Itu artinya bahwa memang meninggal itu bukan karena sakit. Takdir Allah. Saatnya. Cuman ketika saat dia meninggal, dia lagi sakit itu. Nah, baru tuh. Ya. Kalau ngomong mati diam semua nih. Soalnya ngeri Ustaz kalau mati mah emang. Sampai di mana tadi? Mati. Baik ya. Jadi Allah perintahkan dia untuk bekerja, Allah minta dia untuk bekerja itu karena Allah sayang kepadanya, Allah suka kepadanya. Ista'malahu. Lalu para sahabat bertanya, waqila ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah atau bagaimana sih tandanya Allah itu mempekerjakan dia, membuat dia bekerja itu seperti apa maksudnya ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah pekerjakan dia, indikatornya, tandanya, kata Allah, kata Nabi SAW, Allah akan berikan taufiknya kepada orang itu untuk melakukan amal solehnya sebelum dia meninggal. Taufik artinya apa Pak? Ada yang tahu nggak taufik? Yang bisa jawab, habis kajian, habis sholat boleh pulang. Taufik itu kan kita suka ngomong billahi taufik hidayah. Apa artinya? Kita ngomong-ngomong doang, kita nggak tahu artinya. Billahi taufik. Taufik itu artinya arahan, bimbingan. Dengan bimbingan dan arahan dan petunjuk Allah, itu maknanya billahi taufik wal hidayah. Jadi hadis ini mengatakan kalau Allah suka kepada seorang hamba, Allah minta dia bekerja. Bagaimana caranya ya Rasulullah, kata sahabat? Allah berikan taufiknya, Allah arahkan orang itu, Allah bimbing orang itu untuk melakukan amal solehnya sebelum dia meninggal.
Begitulah Allah suka kepada kita. Sebelum kita meninggal nih, Allah kasih kita kesempatan, Allah bimbing kita untuk melakukan amal-amal soleh. Bayangkan, kalau Allah sudah suka kepada kita, Masya Allah, iya kan? Dibimbing sama Allah. Disebutkan Nabi qablal maut, sebelum dia meninggal. Kenapa? Allah suka, Allah senang ketika saat dia meninggal dosanya terhapus, nggak punya dosa gitu maksudnya. Jadi Allah bimbing dia untuk melakukan amal-amal solehnya. Karena ketika saat dia melakukan amal-amal soleh itu nanti, tadi kan awalnya suka tuh, Allah suka kepadanya. Lalu Allah perintahkan dia, Allah suruh dia untuk melakukan amalnya. Maka di saat dia mampu menghidupkan amal-amal itu, itulah hadis kursi yang Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba, kata Allah, ketika dia menghidupkan amalan-amalan sunnahnya yang Allah perintahkan, dicontohkan oleh Nabi SAW, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Jadi cinta Allah itu kita dapatkan setelah Allah suka kepada kita, lalu Allah suruh kita lakukan itu. Disitulah munculnya cinta Allah kepada kita. Dan hebatnya nih Bapak Ibu, nanti kita akan bahas hadis itu pada suatu ketika. Suatu saat nanti kita bahas hadis qudsi. Apa kata Allah? Idza ahbabtuhu, apabila aku mencintai seorang hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasmi'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan jadi matanya yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Aku akan jadi kakinya ia gunakan untuk berjalan. Tapi ini jangan salah paham dengan hadis ini. Kalau begitu dia menyatu dengan Allah dong Ustaz. Bukan itu maksudnya. Pandangannya, kata Allah, adalah pandanganku, pendengarannya pendengaranku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Dan itu nggak perlu diomongin juga. Macam-macam nih tangan Allah nih. Sekali tonjok mati, ini nggak begitu juga, nggak beres kalau begitu mah. Apa maksud Allah mengatakan penglihatanku, telinganya pendengarnya pendengaranku, tangannya tanganku, kakinya kakiku? Maksudnya adalah itu hamba dijaga oleh Allah, matanya dijaga, pendengarannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga. Itulah Allah yang dicintai oleh Allah. Sebagai contoh konkretnya, kalau dia ingin melewati satu jalan, lalu di situ akan ada sesuatu yang Allah tidak suka kalau matanya dia melihat itu, maka Allah akan arahkan dia ke jalan yang lain. Oh, itu orang luar biasa tuh. Allah sudah jaga dia. Dia ingin melewati satu jalan, tapi Allah tidak suka kalau ada di jalan itu sesuatu yang Allah nggak suka kalau telinganya mendengar. Allah arahkan dia jalan yang lain agar dia tidak mendengarkan itu. Oh, itulah Allah. Kalau Allah sudah suka, insya Allah, itulah Allah kalau udah cinta kepada seorang hamba. Ya, lagi nonton TV nih, ternyata ada siaran yang Allah nggak suka kalau hamba ini melihatnya. Kenapa? Mungkin sesuatu yang Allah tidak suka kalau dia melihatnya. Lagi nonton, tiba-tiba mati itu TV. Jangan cari-cari kesalahannya, jangan, biarkan. Kenapa? Bisa jadi Allah nggak suka ketika kita melihat sebuah tayangan di TV itu, akhirnya Allah matiin. Begitu diperiksa ternyata tokennya habis. Nah, bisa aja, betul nggak Pak? Bisa aja, itu cara Allah menjaga. Cara Allah menjaganya begitu. Tapi ya, itulah nikmatnya. Belum lagi ketika Allah katakan, kalau dia minta kepadaku, kata Allah, aku akan kasih. Dan bahasanya Allah gunakan, wa in sa'alani. Kalau dia minta, bukan lagi berdoa. Bahasa Nabi, bahasa Allah itu bukan berdoa. Kalau dia berdoa kepadaku, aku ijabah. Bukan itu bahasa Allah. Kalau dia minta kepadaku, aku kasih. Bapak Ibu beda. Nanti kan kita bahas antara doa dengan permintaan. Karena dalam Al-Quran itu selalu dikatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Itu diijabah, itu semua doa diijabah. Tapi kalau bahasa Allah menggunakan atau bahasa Nabi menggunakan wa in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, aku kasih. Itu beda bahasanya. Dalam bahasa Arab beda maknanya. Baik.
Jadi Allah akan bimbing nih orang, kalau disukai oleh Allah, Allah bimbing dia. Nah, apa tandanya? Nah, ini bisa kita rasakan. Apa tandanya kalau Allah sedang membimbing kita? Kalau Allah suka kepada kita, Allah lagi bimbing kita nih. Apa tandanya? Tapi ini untuk kita ya Bapak Ibu ya, bukan untuk menjustis orang, bukan untuk memvonis orang. Nggak boleh kita memahami satu pelajaran dalam Islam ini lalu untuk memvonis orang, nggak boleh. Sama dengan riya. Kita suka banget memvonis orang, riya nih. Kita lihat dia bagi-bagi makanan depan orang banyak, orang riya nih kayaknya nih, bagi-bagi makanan depan orang. Iya, itu yang yang bilang riya itu karena dia nggak dapat. Iya, lalu dia bilang riya, yang ngiri dia riya. Tapi kalau dia dapat, mantap, orang bagus banget nih, gitu kata dia. Betul nggak Pak? Emang itu manusia mau begitu. Maka tidak boleh kita memvonis orang riya atau tidak. Itu bukan urusan kita. Sama dengan ikhlas atau tidak. Kita nggak berhak menilai orang ikhlas atau tidak. Di kadang-kadang kita sok alim banget. Dikasih orang, ikhlas nggak nih? Ikhlas. Kita nerima aja ngomong ikhlas nggak? Nggak usah. Ngapain nanya dia ikhlas atau tidak? Terima aja. Nggak usah nanya ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Kalau dia kesel, enggak, diambil lagi. Yang rugi siapa ya? Kita yang rugi. Dan kita nggak berhak untuk memvonis dia ikhlas atau tidak. Itu bukan masalah kita, betul tidak Pak? Bukan masalah kita, itu masalah dia dengan Allah. Yang tahu ikhlas atau tidak dia dengan Allah. Kalau perlu bukan ikhlas enggak, ada lagi enggak? Begitu. Sering-sering aja. Harus begitu. Tidak berhak kita. Maka ini pun sama. Apa tandanya orang itu dibimbing oleh Allah? Dan ini untuk kita. Satu, hatinya selalu dicondongkan oleh Allah kepada yang baik. Kita bisa rasakan hati kita ini sudah belum senangnya sama yang baik-baik doang. Senang kalau berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Senang kalau mendengarkan azan, waktu sholat sudah masuk, bawaannya senang aja. Itu hatinya lagi dibimbing oleh Allah. Jangan sampai ada pengajian rutin, pas ustadznya datang, ya datang lagi ustadznya. Itu kalau begitu tuh masalah tuh hatinya dia. Ngelihat ustadz datang dia kesel. Ya ustadz datang lagi gitu kata dia. Salat dia senang, salat itu dia membahagiakan hatinya. Itulah yang Nabi katakan, dijadikan salat itu kata Nabi qurratu aini, menjadi penyejuk hatiku kata Nabi. Makanya kalau Nabi nyuruh Bilal azan Bapak Ibu, itu tuh Nabi nyuruh Bilal tuh bukan dengan kalimat ya Bilal azin, wahai Bilal azan, enggak. Nabi kalau nyuruh Bilal azan itu bahasa Nabi mengatakan ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, arihna itu tenangkan hati kami dengan sholat. Itu tandanya Nabi nyuruh Bilal azan. Kenapa? Bahasa Nabi mengatakan bahwa sholat itu menenangkan hati. Tapi kalau ada orang sholat bawaannya kesel aja sama imamnya, ya elah ini imam lama amat ya gitu. Mana kita nggak tahu artinya lagi. Mau balik nggak enak lagi sholat, begitu kan? Lama-lama ditandain sama dia. Dari jauh dia lihat siapa imamnya, ya balik lagi dia pulang. Lama tuh imam. Ada nggak begitu tuh? Nggak ada ya. Nggak ada. Itu hati bermasalah. Orang-orang yang Allah bimbing hatinya itu adalah orang-orang yang cenderungnya kepada kebaikan. Melihat orang-orang mukmin dia senang. Mendengarkan berita orang-orang mukmin dalam kemenangan dia bahagia. Mendengarkan orang-orang mukmin dalam kesusahan dia sedih. Itulah hati yang dibimbing oleh Allah. Itulah yang Allah katakan innahum yusari'una fil khairat. Ya, dalam surah Al-Anbiya, innahum yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka kata Allah adalah orang-orang yang selalu segera merespon setiap kebaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Itu kata Allah surah Al-Anfal. Wahai orang beriman, sampai di mana sensitifnya hatimu ketika saat Allah dan Rasulnya memanggilmu. Bagaimana cara manggilnya? Allahu akbar, Allahu akbar. Ada enggak terpanggil hati kita? Senang dengerinnya. Itulah hati yang sedang dibimbing oleh Allah. Bukan ya azan lagi. Perasaan baru azan. Nah itu bermasalah tuh hatinya. Perasaan baru sholat kok udah azan lagi gitu. Karena sholatnya telat. Sholat zuhur udah mau asar, sholat zuhur. Habis sholat langsung azan asar. Ya iyalah. Ya. Itu hati yang bimbing tuh. Yasrah sadrahu lil Islam, kata Allah. Hatinya dilapangkan oleh Allah untuk melakukan amal-amalnya dalam Islam. Jadi bawaannya tuh enjoy aja, senang gitu. Melihat majelis-majelis orang beriman itu dia senang. Ada pengajian dia senang. Ada mendengarkan tilawah Quran hatinya senang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika disebut Allah di hadapan mereka, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka, bertambah keimanan mereka. Itulah orang-orang yang sedang dibimbing oleh Allah. Hatinya kita bisa rasakan nih, hati kita udah begitu apa belum gitu. Yang pertama. Yang kedua, tandanya bahwa seorang itu sedang dibimbing oleh Allah, yusirru likulil amali salih. Allah mudahkan ia untuk melakukan setiap amal-amal solehnya. Coba kita rasakan Bapak Ibu. Kira-kira kita sudah apa belum? Ketika setiap saat melakukan kebaikan-kebaikan itu, kayaknya tuh ringan aja bawaannya, mudah aja gitu, nggak ada hambatannya. Mau berangkat ke masjid, nggak ada hambatannya, lancar aja, ringan aja langkahnya. Ketika mau baca Quran, kayaknya ringan aja gitu. Udah belum hati kita begitu? Hah? Alhamdulillah. Kalau udah mah alhamdulillah. Berarti kita sedang dibimbing oleh Allah. Kayaknya ringan aja gitu. Mau berangkat ngaji, ringan aja bawaannya. Itu dimudahkan oleh Allah. Ya, setiap kebaikan-kebaikan dilakukan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu yang Allah katakan. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah penuh dengan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin dengan balasan yang terbaik di sisi Allah, fala apa? Wa nuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan ia untuk melakukan setiap amal-amal solehnya. Tuh Pak, dimudahin sama Allah, langkah kita dimudahkan. Itu bisa kita rasakan tuh. Tapi hati-hati nih, kalau seandainya setiap kebaikan yang akan kita lakukan itu ada aja hambatannya, tuh hati-hati tuh. Nih, mau ke masjid ada aja halangannya, entah apalah, entah apa gitu, kagak jadi ke masjid. Ada nggak kadang-kadang begitu Pak? Contoh aja yang gampang lah. Mau berangkat salat berjamaah ke masjid, udah siap semua, tiba-tiba mau berangkat, sendal nggak ketemu, di rumah nih. Tadi padahal sebenarnya waktu kita sebelum siap itu ada sendal di situ, tapi begitu udah siap mau berangkat ke masjid, nggak ketemu tuh sendal. Pernah nggak gitu Pak ngalamin? Sering. Tahu nggak Pak? Setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada hambatannya. Itu yang menghambat siapa? Coba, siapa? Syaitan. Kenapa syaitan? Allah sudah katakan liyasuddu an sabilillah. Kerjaan setan itu tidak ada lain kecuali hanya menggoda dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Kerjaan setan tuh ngalang-halangin orang. Jadi kalau mau berangkat ke masjid tiba-tiba sendal nggak kelihatan, itu diumpetin sama setan itu. Ternyata sendalnya dibawa istrinya. Oh, istrinya setan dong Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau kebaikan itu ada hambatannya, jangan berhenti di situ, lawan.
Kenapa? Itu setan yang menghalangi kita. Setan yang menghalangi kita. Setiap kebaikan itu penghalangnya setan. Nggak ada sendal, nggak ketemu sendal, pakai sepatu. Nggak apa-apa, nggak pakai sendal, pakai sepatu. Masjid. Adanya sepatu apa? Sepatu bot. Sepatu bot pakai. Nggak hujan, nggak apa, pasti botnya. Kalau nggak ada sepatu, iya, nggak ada sepatu, nggak ada sendal, berangkat nggak ke masjid, Pak? Berangkat. Nggak usah pakai sendal, nggak usah pakai sepatu, bener, lawan, nggak apa-apa. Iya, nanti pulangnya bawa sendal. Itu nggak boleh, itu nyolong namanya. Dan saya ingin sampaikan juga kepada kita, kalau sendal kita hilang di masjid, kita mau keluar dari masjid, sendal kita nggak ketemu, dan ketika kita mau pulang itu ada sendal situ, boleh nggak kita bawa? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh, Pak. Jangan dibawa. Lah sendal saya dibawa, Ustaz. Kayaknya ini sendal yang bawa ini. Kagak, belum tentu. Jangan suka berprasangka, belum tentu. Bisa jadi itu sendal orang juga. Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai sendal pulangnya. Saya 4 kali nggak pakai sendal pulang di sini. Saya udah 3 kali. Iya, 4 kali. Nggak tahu dia kalau sendal yang dibawa itu sendal imam. Benar-benar dia itu. Iya. Tapi saya nggak pakai sendal pulang. Tapi waktu yang terakhir kemarin pekan yang lalu tidak salah, pas Isya saya balik lagi, ada lagi sendal saya. Berarti dia ke bawah. Nah itu maksudnya begitu. Ya, apa-apa. Makanya tuh kata orang tuh, kita kan takut banget kalau sendal hilang di masjid. Apa kata orang-orang? Kalau sendalmu hilang di masjid, itu bukan masalah besar. Tapi kalau sendalmu nggak pernah ada di masjid, itu baru masalah besar. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Karena nggak pernah ke masjid. Ada 2 kemungkinan. 1, nggak pernah ke masjid. 2, ke masjid nggak pernah pakai sendal, pulangnya dibawa sendal. Itu ya, iya. Jadi kalau ada hambatannya itu lawan, kalau dalam keburukan. Tapi kalau dalam kebaikan, lawan hambatan itu. Tapi kalau dalam keburukan ada hambatannya, itu yang menghambat Allah. Saya ingin katakan kepada kita mau melakukan perbuatan maksiat, tapi tiba-tiba ada penghalangnya, itu yang menghalangi Allah. Jangan ditabrak, jangan dilawan. Saya sering contohkan ibu-ibu. Kalau begini nih ibu-ibu contohnya, ada abang tukang sayur tuh datang ke perumahan bawa sayurnya. Abang tukang sayur jualan sayur. Di mana-mana juga abang tukang sayur jualan sayur ya. Datang tuh, kumpullah ibu-ibu di situ beli sayur. Kumpul beli sayur bukan cuma beli doang, ngobrol. Awal-awalnya ngobrol makanan, betul nggak Pak? Ujung-ujungnya ngobrolin tetangga, gosip, betul. Di sini nih, ini rumah yang ini ada ibu-ibu di sini. Depan rumahnya udah pernah ngumpul tuh ibu-ibu beli sayur. Dia di sini, dia denger tuh. Saking asiknya dengerin gosip itu, dia pengen ke situ. Dia mau ke situ. Tapi pas dia mau ke situ itu sendalnya nggak ketemu. Harusnya dia tahu sendal dia tidak ketemu itu cara Allah menghalangi dia supaya dia nggak ke situ. Dia maksain nggak pakai sendal ke situ dia. Benar, nggak pakai sendal ke situ. Saking apa coba? Saking pengennya ngegosip, padahal Allah sudah menghalangi dia supaya nggak ke situ. Gitu maksudnya. Itu di sendalnya nggak ketemu. Itu cara Allah. Gitulah maksudnya. Makanya setiap perbuatan dosa ada penghalangnya, jangan dilawan, berhentilah di situ. Allah sudah menghalangi kita, Allah sayang kepada kita. Tapi kalau dalam kebaikan ada penghalangnya, itu syaitan yang menghalangi, lawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan berkenaan dengan ini, ketika Nabi SAW mengatakan, Inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya melakukan amalan soleh. Karena kan kita ini semuanya Bapak Ibu, kita ini semuanya, masing-masing kita ini kan sudah ditentuin tempatnya di akhirat. Surga atau nerakanya kita itu Allah sudah tentukan.
Kita ini semuanya nih. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu Allah sudah tuliskan. Udah ditentuin. Itulah sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis itu, sesungguhnya ada di antara kalian sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, tapi karena Allah tentukan baginya neraka, di akhir hidupnya dia berbuat maksiat, akhirnya masuk neraka. Padahal sepanjang hidupnya berbuat kebaikan, beramal saleh. Dan sebaliknya kata Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya berbuat dosa, di akhir hidupnya dia berbuat kebaikan, akhirnya masuk surga. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama tadi sepanjang hidupnya berbuat kebaikan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Atau yang kedua, sepanjang hidupnya berbuat dosa, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Milih yang mana? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bikin dosa terus dong. Nggak ada pilihan. Tetapi itu yang disampaikan Nabi, sehingga para sahabat ketika itu mengatakan, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afala nad'ul amal? Wahai Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah beramal. Betul nggak Pak? Buat apa kita beramal, ujung-ujungnya masuk neraka? Kalau gitu kita nggak usah beramal, serahkan saja nasib kita kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Tidak, kata Nabi SAW. Bukan itu, kata Nabi. Justru kata Nabi, engkau harus beramal, karena engkau tidak tahu di mana ditentukan oleh Allah, surga atau neraka. Beramallah yang banyak dan berdoa kepada Allah. Bisa jadi dengan itu Allah memasukkan engkau ke dalam surganya Allah. Itulah yang Nabi katakan. Adapun orang-orang yang Allah tentukan baginya surga, maka Allah mudahkan ia untuk melakukan amal-amal solehnya. Dan adapun orang yang Allah tentukan baginya neraka, maka Allah mudahkan juga dia melakukan amal-amal atau perbuatan dosanya. Maka saya ingin katakan kepada kita, kalau kita berbuat dosa, nggak ada hambatannya, hati-hati, jangan senang, gitu maksudnya. Jangan bangga dengan dosa kita, jangan senang dengan dosa kita, sehingga kita mengatakan, kalau saya berbuat dosa mah lancar-lancar aja, bahkan saya nggak pernah sholat juga, tapi kan bisnis saya lancar. Ada nggak begitu Pak? Nauzubillah. Hati-hati, bisa jadi memang Allah tentukan tempatmu adalah neraka. Nauzubillah. Nah, itulah sebabnya, maka oleh karena itu hati-hati, lakukan amal-amal saleh kita, dimudahkan oleh Allah, itu tandanya. Terakhir dari tandanya bahwa orang itu disukai oleh Allah, bahwa dia suka mendawamkan amalan sunnah. Dawam tahu nggak Bapak Ibu artinya? Dawam. Merutinkan amalan sunnah. Tandanya orang itu sedang dibimbing oleh Allah, dia suka merutinkan amalan sunnah. Walaupun tidak semua amalan sunnah itu, tapi di antara amalan sunnah itu ada yang dirutinkan sama dia. Atau salat duha di setiap hari, rutin setiap hari, nggak pernah tinggal. Atau salat tahajud malam, setiap malam dia nggak pernah tinggal. Atau sedekah, dia setiap subuh dia sedekah, nggak pernah tinggal, setiap subuh. Walaupun cuma 100.000, tapi setiap subuh 100.000, nggak apa-apa, nggak pernah tinggal, rutin setiap hari. Ya, dia suka dawam tuh dengan amalan sunnah. Nggak mesti semua, nggak, tapi salah satu apa yang dia dawamkan. Bapak Ibu, ada keutamaan sholat sunnah atau ibadah sunnah itu. Nabi mengatakan, barang siapa yang sakit, man marido au safaro, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dan dia tidak bisa melakukan seperti apa yang sudah dia lakukan biasanya, maka Allah tuliskan baginya seperti yang biasa dia lakukan. Itu yang paling enak ibu-ibu sebenarnya. Ibu-ibu itu kalau amalan sudah rutin dilakukannya bertahun-tahun, lalu dia haid, nggak sholat dia, itu selama haid itu Allah tuliskan seperti yang biasa dia lakukan. Bayangkan. Atau ketika saat kita dalam perjalanan keluar kota, naik mobil, lewat tol, kita udah biasa sholat duha setiap pagi, udah rutin. Lalu perjalanan keluar kota, di tol nggak usah nyari-nyari masjid untuk sholat duha, nggak usah. Iya, kadang-kadang kita sok juga sih, nyari masjid dulu, berhenti nyari masjid. Saya mau sholat duha, ini badan saya gatal-gatal kalau nggak sholat duha. Ya elah, sombong amat. Nggak usah, itu rukhsah, Allah sudah tuliskan seperti yang biasa kita lakukan. Itulah nikmatnya amalan sunnah. Tapi ini sunnah,
Yang wajib nggak bisa. Jangan sampai disamakan dengan yang wajib. Dia sakit, demam, zuhur, saya nggak sholat karena sudah rutin, kayaknya pahala udah dapet dah. Dapat mana? Wajib nggak bisa. Ini sunnah. Kalau sunnah dirutinkan nggak bisa karena sakit atau perjalanan atau ada uzur, Allah tuliskan baginya, itu dah nikmatnya. Maka orang yang senantiasa dirutinkan oleh Allah atau merutinkan amalan sunnahnya, itu tandanya dia sedang disukai oleh Allah dan Allah sedang bimbing dia. Maka lakukanlah dengan yang terbaik. Dan tandanya amal kita diterima oleh Allah, al-hasanatu, ya, kebaikan yang kita lakukan itu saubul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu tandanya apa? Kebaikan berikutnya. Paham maksudnya, Pak? Kalau kata Imam Malik nih, kalau ingin tahu kalau amal kita itu diterima oleh Allah, tandanya kata Imam Malik, setelah engkau melakukan kebaikan itu, lalu engkau lanjutkan dengan kebaikan berikutnya, lanjutkan lagi dengan kebaikan berikutnya, berarti kebaikan-kebaikan sebelumnya itu diterima oleh Allah. Tapi kalau engkau selingi dengan dosa, berarti yang sebelumnya tidak diterima oleh Allah. Contoh nih, habis salat Isya kita duduk taklim di sini, lalu kita sambung habis salat maghrib kita duduk taklim di sini, lalu kita sambung dengan salat Isya. Habis salat Isya kita pulang ke rumah, di rumah kita melakukan amalan kebaikan lagi. Insya Allah amal-amal kita dari maghrib tadi diterima oleh Allah. Itu tandanya kata Imam Malik. Tapi jangan diselingi dengan yang lain. Habis taklim salat Isya, habis salat Isya dia pulang, mampir dia di pos, nongkrong main gaple, nggak terima tuh, hilang tuh yang tadi itu. Ini mah contoh-contoh ini, jangan salah paham tuh contoh. Apalagi kalau di situ ngelihat macam-macam yang dilihat kan rusak amal sebelumnya, ya kan? Baik, Bapak Ibu yang hormati, mungkin ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah bahwa Allah kalau menyukai seorang hamba itu, jadikan diri kita dalam kebaikan itu supaya Allah suka kepada kita. Dan ketika saat Allah suka kepada kita, maka Allah akan bimbing kita. Tandanya apa Allah membimbing kita? Allah selalu cenderungkan hati kita kepada yang baik, dan Allah mudahkan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan terakhir, Allah akan tunjuki kita untuk mendawamkan setiap amalan-amalan sunnah kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, betul. Cara mau penyakit malas tuh nggak ada obatnya, harus dilawan. Tapi tahu nggak kita kenapa? Salah satu membuat, Imam Syafi'i mengatakan, salah satu yang membuat malas ibadah itu ada 4 beliau sebutkan. Salah satunya adalah kasratul maksiyah. Pertama, banyak dosa. Kasratul dzunub, banyak dosa. Itu membuat orang malas beribadah. Itu akan menjadi berat. Dan itu bisa kita rasakan. Saat kita bergelimang dengan dosa, itu akan berat untuk melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ya. Yang kedua, tulul amal. Tulul amal tahu nggak, Pak? Panjang angan-angan, yang berharap terus. Oh, nanti saya masih lama ini mah, hidupnya mati juga masih lama, waktu juga masih ada. Itu buat kita malas beramal, beribadah. Yang ketiga, kebodohan. Karena ketidaktahuan dia tentang suatu amalan itu membuat dia malas beribadah. Tapi kalau masalah ini saya yakin kita semua udah paham semua, udah tahu semua. Sholat berjamaah itu apa keutamaannya, baca Quran itu apa keutamaannya. Ya, itu diantaranya membuat kita malas untuk beribadah. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah, maka kita jaga itu. Tapi kalau malas sendiri memang nggak ada obatnya, emang dipaksa. Makanya ibadah itu, para ulama mengatakan ibadah itu Bapak Ibu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Sholat tahajud itu harus dipaksa. Bagaimana cara maksanya? Pakai alarm. Pakai, Ustadz. Begitu bunyi dimatiin, tidur lagi dia. Itu parah itu. Itu parah kalau begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Baik, cukup. Ada lagi? Alhamdulillah, waktunya sudah habis. Cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia azan kan? Itu yang ada Imron. Oh. Yang ada